Pemirsa tahu nggak kalau setiap tanggal 30 Januari sejak tahun 2014, Indonesia selalu memperingati Hari Primata Nasional. Peringatan ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap maraknya perdagangan ilegal primata di tanah air. Adapun 30 Januari dipilih karena pada tanggal tersebut di tahun 2001, Pro Fauna, suatu yayasan sosial yang bergerak di bidang konservasi hutan dan perlindungan satwa liar, menggelar kampanye besar bertajuk Primate Freedom Tour di Jawa Barat dan Pulau Bali. Sejatinya, primata adalah mamalia yang memiliki otak relatif besar dan penglihatan stereoskopis. Misalnya orangutan, babon, bekantan, beruk, kukang, dan simpanse. Yap, di dunia ini memang banyak sekali spesies primata dengan keunikannya masing-masing. Jadi, biar nggak dibilang sombong, yuk kenalan sama kerabatnya King Kong. Penampilan fisik primata satu ini terbilang unik. Hidungnya besar dan panjang serta perut buncit. Dengan kepala bagian atas yang rata, sekilas dia terlihat seperti seseorang sedang memakai topi dan mantel. Inilah bekantan, primata endemik Kalimantan yang hidup di hutan tropis dataran rendah. Mereka biasanya mendiami kawasan hutan mangrove atau hutan di pinggiran sungai. Makanannya adalah pucuk-pucuk daun mangrove, ketapang, dan beringin. Juga buah-buahan seperti pisang, pepaya, jeruk, atau jagung dan ubi. Dengan ukuran tubuh rata-rata 76 cm dan bobot 24 kg. Primata ini termasuk salah satu monyet terbesar di Asia. Fakta uniknya, hidung bekantan membesar mengikuti pertambahan usia. Dan biasanya, bekantan jantan dengan hidung paling besar menjadi pemimpin dari kelompoknya yang jumlahnya bisa mencapai hingga 30 ekor. Tak cuma pandai melompat, bekantan juga jago berenang, bahkan sambil menyelam hingga kedalaman 20 meter di bawah air. Nah, soal perutnya yang buncit, ini karena kebiasaan makan bekantan. Selain mengonsumsi buah-buahan dan biji-bijian, bekantan juga menggemari dedaunan yang menghasilkan banyak gas dan perlu waktu lama untuk mencernanya. Sementara hidungnya yang besar dan berdaging berguna untuk menciptakan ruang beresonansi yang menghasilkan suara kencang. Dan ini bermanfaat sebagai alat komunikasi sesama anggota kelompok, juga untuk menarik pasangan. Dengan wajah mungil yang dihiasi sepasang mata bulat coklat nan besar, serta raut mulut seperti tersenyum, sungguh membuat penampilan monyet jenis ini begitu menggemaskan. Bulu hitam bermotif mohak di jidatnya kian menambah imut monyet burung hantu ini. Merupakan satu-satunya monyet di dunia yang aktif pada malam hari alias satwa nokturnal. Mata coklat yang besar sangat membantu penglihatan mereka di gelapnya malam. Monyet yang ukurannya rata-rata cuma 35 cm dan berat hingga 1.250 gram ini hidup dalam kelompok kecil yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Dari hasil penelitian, monyet burung hantu menganut sistem perkawinan monogami, alias setia pada satu pasangan dan sangat menyayangi anak-anaknya. Namun keberadaannya di alam liar terancam punah. Selain rusaknya habitat lingkungan hidup mereka, monyet burung hantu betina juga hanya melahirkan satu anak dalam setahun dengan masa kehamilan 4 hingga 5 bulan. Tak cuma itu, monyet ini menjadi satu dari sedikit jenis monyet yang bisa terserang malaria, sehingga kerap dijadikan bahan penelitian medis. Dilihat sekilas, penampilannya mirip seekor kucing, dengan perpaduan bulu warna coklat dan putih di badan, serta muka yang hitam namun tak berbulu. Tapi jangan salah, ini adalah Pied Tamarin, monyet yang hidup di hutan Amazon, Brazil. Ukuran tubuhnya terbilang mungil, dengan panjang dari kepala sampai ujung ekor, rata-rata 35 sampai 42 cm, dengan berat sekitar 428 gram. Berbeda dengan kebanyakan jenis monyet lainnya, Pied Tamarin menganut sistem matriarkal dalam kehidupan kelompoknya. Artinya, setiap kelompok yang biasanya terdiri dari 5 hingga 7 ekor dipimpin oleh seekor betina. Namun uniknya, dari dilahirkan hingga berumur 21 hari, bayi Pied Tamarin akan selalu berada dalam gendongan sang ayah. Hanya saat menyusui saja, si bayi akan berpindah tangan ke sang induk.
Dalam kesehariannya, kelompok monyet yang bisa bertahan hidup hingga usia 10 tahun ini akan menjelajahi wilayah seluas 10-50 hektar untuk bermain dan mencari makanan berupa buah-buahan atau serangga dan hewan kecil semisal katak, kadal, atau anak burung. Perkenalkan sahabat otan yang satu ini, namanya Wakari botak, monyet asli Amerika Selatan. Secara genetik, muka merahnya akibat kekurangan pigmen dan konsentrasi kapilernya lebih tinggi di bawah jaringan wajah mereka. Uniknya, Wakari mempunyai 10 ekspresi wajah yang berbeda untuk menggambarkan emosinya. Dilansir dari Fact Animal, warna merah pada wajahnya juga berhubungan dengan kesehatan. Wakari dengan wajah merah cerah memiliki tubuh yang sehat, sedangkan merah pucat menandakan tubuh yang rapuh dan rentan terhadap penyakit. Biasanya, Wakari dengan wajah merah pucat akan sulit mendapatkan pasangan. Seperti jenis monyet lainnya, Wakari juga termasuk makhluk sosial yang hidup berkelompok antara 10-30 ekor. Bahkan ada yang hingga 100 ekor. Makanan utamanya adalah buah-buahan, biji-bijian, dan akar pepohonan. Mereka juga bisa memakan serangga dan hewan-hewan kecil lainnya. Primata memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata satwa lainnya. Dengan volume otak yang lebih besar, mereka mudah dilatih oleh manusia untuk melakukan sesuatu. Di Amerika Serikat, monyet capuchin sudah lama dipekerjakan untuk membantu para penyandang disabilitas atau orang-orang yang mengalami gangguan mobilitas. Maklum, si kecil nan gesit ini bisa mengerjakan beberapa perintah sederhana yang sulit dilakukan oleh para penderita gangguan motorik. Misalnya, mengambilkan benda-benda kecil, menyalakan lampu, menggaruk wajah yang gatal, membukakan tutup botol minuman, atau membalikan halaman buku. Tentu saja, semua keahlian itu didapat lewat proses latihan yang lama di Helping Hands. Di tempat pelatihan yang terletak di Massachusetts, Amerika Serikat, monyet yang tersebar di Amerika Tengah dan Amerika Selatan ini menjalani pelatihan selama 3,5 hingga 5 tahun. Sejauh ini ada 157 ekor monyet capuchin yang ditugaskan di 38 negara bagian untuk menemani orang-orang yang mengalami gangguan mobilitas. Salah seorang yang terbantu adalah Ned Sullivan. Kecelakaan mobil yang dialaminya saat berumur 22 tahun membuat dirinya mengalami kelumpuhan sehingga hari-harinya harus berada di atas kursi roda. Ia kemudian mendapat bantuan dari Casey, seekor monyet capuchin berusia 20 tahun. Sehari-harinya, Casey menemani Ned untuk melakukan berbagai aktivitas sederhana yang sulit dilakukan oleh Ned. Simpanse sebagai primata paling cerdas setelah manusia. Terbukti dalam video dokumenter berikut ini. Dalam tes yang dilakukan para peneliti di Universitas Kyoto, Jepang, kelompok simpanse ini diberi perintah untuk mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar dengan pola acak di layar komputer. Dan hasilnya, para simpanse ini melakukannya dengan benar, yakni mengurutkan angka dari 1 hingga 9. Bahkan ketika angka ditambah hingga 19, para simpanse ini tetap bisa mengurutkannya dengan benar. Menurut para peneliti, kemampuan para simpanse ini setara dengan kemampuan anak berumur 5 tahun. Tak cuma kemampuan matematik, simpanse juga ternyata sanggup menggunakan peralatan layaknya manusia. Perkenalkan, ini dia Kanzi, simpanse bonobo berumur 31 tahun yang tinggal di Iowa, Amerika Serikat. Lihat saja, di bawah bimbingan sang pawang, Dr. Shu Savage Rumbaugh, Kanzi bisa menyalakan api dari korek gas, lalu menyulutnya di atas tumpukan kayu dan ranting kering. Hebatnya, kayu dan ranting-ranting kering itu sebelumnya dia kumpulkan terlebih dulu, lalu mematah-matahkan sesuai kebutuhan dan menyusunnya menjadi tumpukan yang rapih. Selanjutnya, setelah api unggun menyala, Kanzi kemudian memasak marshmallow dan burger dengan menggunakan penggorengan. Wah, pinter banget ya kamu!